Punya saudara kembar identik sering dibilang anugerah, punya teman hidup belahan jiwa sejak lahir. Tapi buat John dan Jennifer Gibbon, menjadi kembar adalah sebuah kutukan mematikan. Mereka membuat perjanjian paling gila dalam sejarah persaudaraan. Kita nggak bisa hidup berdua. Salah satu dari kita harus mati supaya yang satunya bisa benar-benar hidup. Dan tebak, mereka menepati janji. Ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata The Silent Twins, di mana cinta saudara berubah menjadi ritual pengorbanan. Banyak orang mikir kalau diam itu emas, tapi bagi mereka, diam adalah senjata perang. Realitanya mereka bukan bisu, mereka bisa ngomong, tapi mereka memilih untuk memblokir seluruh dunia. Orang tua, guru, tetangga, dan cuma ngomong satu sama lain. Pakai bahasa sandi super cepat, yang cuma mereka yang ngerti. Di dunia mereka cuma ada dua penduduk, John dan Jennifer, sisanya hanyalah gangguan. Ini ceritanya, lahir pada tahun 1963, mereka pindah ke kota kecil di Wales. Salahnya mereka adalah satu-satunya keluarga kulit hitam di sana. Bayangin rasanya jadi alien, dibully setiap hari, dikejar-kejar, diteriaki. Tujuan mereka mengunci diri sebenarnya simpel, pertahanan diri. Mereka bikin tembok tak terlihat, mereka menciptakan dunia fantasi, menulis novel-novel gelap, dan boneka-boneka yang hidup dalam imajinasi mereka. Tapi masalahnya, tembok yang melindungi mereka lama-lama berubah jadi penjara yang mencekik mereka sendiri. Mereka menjadi liar, mereka mulai membakar gedung, mencuri, vandalisme, cuma buat ngerasain adrenalin. Akibatnya fatal, di umur 19 tahun mereka gak di penjara biasa, tapi dimasukkan ke Broadmoor, rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum, tempat pembunuh berantai ditahan. 11 tahun mereka di sana. Dicekoki obat penenang, dipisahkan. Disinilah titik baliknya. Jennifer menulis di diarinya kalimat yang bikin merinding. Kami telah menjadi putaran yang fatal. Kami menghancurkan satu sama lain. Salah satu harus mati. Mereka sadar selama mereka berdua hidup, mereka nggak akan pernah normal. Mereka saling terikat kayak parasit. Dan Jennifer dengan sadar menawarkan dirinya untuk jadi korban. Orang mikir kematian Jennifer itu karena dibunuh atau bunuh diri, minum racun. Analisis medisnya aneh. Saat mereka mau dipindahkan ke tempat yang lebih bebas, Jennifer tiba-tiba sandaran di bahu John dan bilang akhirnya kita bebas. Beberapa jam kemudian Jennifer meninggal, penyebabnya peradangan jantung akut, miokarditis yang mendadak. Nggak ada racun, nggak ada obat, jantungnya berhenti seolah-olah dia yang menyuruhnya berhenti. Solusi tragis itu berhasil setelah Jennifer mati. Kutukan bisu itu hilang. John yang ditinggalkan tiba-tiba bisa ngomong lancar sama orang lain. Dia bilang dia merasa dibebaskan. Dia menjalani hidup normal sampai sekarang. Seolah nyawa Jennifer ditransfer jadi energi buat dia. Dalam psikologi itu namanya pola kegilaan yang dibagi dua. Inti argumennya hubungan manusia itu berjarak kalau lo terlalu nempel sama seseorang sampai identitas lo hilang. Itu bukan cinta, itu racun. Mereka menciptakan zona nyaman yang begitu kuat sampai-sampai realitas gak bisa masuk, dan ketika realitas memaksa masuk, nyawa jadi bayarannya. Pelajarannya dari kisah gelap ini, cek hubungan terdekat lo, pasangan, sahabat, atau saudara. Kalau hubungan itu bikin lo terisolasi dari dunia luar, bikin lo gak bisa berkembang sendirian, hati-hati. Jangan nunggu harus ada yang mati dulu, baru berani bicara. John sekarang hidup untuk dua orang. Dia bicara untuk dirinya dan untuk adiknya, yang rela mati demi suaranya didengar. Sebuah pengorbanan cinta paling brutal yang pernah ada. Mereka diam selama 29 tahun dan jadi legenda. Orang zaman sekarang ngomong mulu 24 jam di media sosial, tapi nggak ada yang mau dengerin. Ironis. Bantu subscribe dulu, pria-pria, dan tekan loncengnya juga.